Ya, salam saudara sekalian. Satu kali lagi saya membahas tentang praktik berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal, terutama sebagai jawaban apologetik untuk alasan-alasan yang saya dapatkan dari pihak saudara Gereja Katolik Roma yang saya dapatkan melalui kolom-kolom komentar sepanjang saya membahas tentang isu tersebut. Jadi video ini merupakan rangkuman alasan-alasan yang dikemukakan sepanjang saya bahas isu tersebut. Kemudian saya akan responsi semua poin-poin alasan itu satu persatu. Dan karena itu saudara, saya ingatkan lagi, tolong biasakan diri saudara tonton dari awal sampai dengan selesai. Simak dulu, cermati dulu, cerna dulu argumen-argumennya, bukti-bukti yang ada. Setelah itu baru berkomentar. Kalau saudara seperti mesin penjawab telepon, begitu kering saudara langsung bunyi di kolom komentar, nanti komentar saudara itu ternyata sudah dibahas di video yang bersangkutan, atau saudara berkomentar kemana-mana tidak jelas dan tidak ada kaitannya dengan video yang bersangkutan. Nah, jadi oke saudara, video ini merupakan rangkuman semua alasan-alasan yang tadi saya sebutkan itu, meresponsinya satu persatu. Kemudian nanti di akhir dari video ini saya akan memberikan sebuah sketsa historis kapan sebenarnya praktik ini mulai muncul sebagai benalu di dalam gereja, mengikat hati nurani dan devosi gereja, dan karena itu ditolak oleh reformasi pada abad yang ke-16. Nah, kita mulai dari alasan yang pertama. Saudara, di kolom komentar salah satu alasan yang paling sering muncul adalah tuduhan dari saudara Gereja Katolik Roma bahwa saya tidak paham tentang alasan-alasan teologis yang mendasari devosi atau tindakan praktik berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mohon maaf kalau saudara dapat kesan bahwa saya tidak paham alasan-alasan teologis itu. Sebenarnya saya paham alasan-alasan teologis itu, sangat paham premis-premis teologis yang muncul di sepanjang sejarah membela praktik tersebut. Saya hanya tidak diyakinkan, sedikit pun juga saya tidak diyakinkan bahwa premis-premis itu mengharuskan praktik devosional yang tadi. Jadi meskipun saya setuju dengan premis-premis itu, dan memang selama ini tidak pernah saya singgung satu persatu, saya setuju dengan premis-premis itu. Saya hanya tidak yakin, tidak diyakinkan, tidak percaya bahwa premis-premis itu mengharuskan saudara boleh berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal. Misalnya, beberapa premis yang dijadikan sebagai landasan teologis untuk praktik devosional tersebut. Pertama, premis bahwa para kudus yang sudah meninggal itu hidup, tetap hidup dan bersama-sama dengan Kristus. Saya setuju dengan premis itu. Tapi pertanyaan, bagian mana dari premis itu yang mengharuskan praktik devosi berdoa kepada para kudus? Atau yang kedua, gereja itu satu tubuh yang mencakup baik yang masih hidup di bumi ini maupun yang sudah meninggal dan hidup berdiam bersama dengan Kristus di surga. Saya setuju dengan premis itu. Pertanyaan, bagian mana dari premis teologis itu yang mengharuskan saudara boleh berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal? Atau yang ketiga, bahwa intercesi, doa syafaat itu merupakan bagian dari kasih Kristiani. Jadi ekspresi nyata dari saudara saling mengasihi di dalam tubuh Kristus adalah saling mendoakan satu sama lain. Saya setuju dengan premis itu. Tapi pertanyaannya adalah seperti yang tadi, bagian mana dari premis teologis yang saya setuju itu yang mengharuskan praktik berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal? Jadi saudara lihat, premis-premis teologis itu saya tahu. Saya paham premis-premis teologis itu, dan in fact saya setuju dengan semua premis teologis yang tadi. But saya tidak melihat alasan di mana premis-premis teologis itu mengharuskan praktik devosional berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal kemudian hidup dan berdiam bersama-sama dengan Kristus. Itu yang pertama. Alasan yang berikut, alasan yang kedua yang juga sering muncul, dan ini yang paling populer, yang paling sering muncul melalui kolom-kolom komentar adalah
Kalau kamu meminta tolong kepada saudara, kepada teman, kepada keluarga, kepada pendeta, pastor, atau sesama orang percaya untuk mendoakan kamu, kenapa kamu menolak praktik berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal? Bukankah praktik itu sama saja atau seperti saudara meminta tolong kepada saudara, kerabat, famili, rohaniwan, atau siapapun orang percaya, sesama orang percaya untuk mendoakan saudara? Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya mengerti nilai appeal, daya tarik dari analogi semacam itu, sangat paham saya. But ternyata alasan itu, saudara-saudara, kalau saudara cermati baik-baik, itu bukan good comparison, ya, itu bukan perbandingan yang baik, itu bukan perbandingan apple to apple. Dan saya kasih saudara alasan. Waktu saudara minta tolong kepada rekan saudara atau rohaniwan atau siapapun orang percaya yang masih hidup untuk mendoakan saudara, yang saudara lakukan itu adalah meminta tolong. Saudara tidak berdoa kepada rekan tersebut, rohaniwan tersebut, atau sesama orang percaya tersebut untuk mendoakan saudara. Saudara tidak sedang terlibat di dalam satu action, satu tindakan devosional. Tindakan permintaan tolong saudara itu bukan merupakan bagian dari tindakan devosional itu sendiri. Saya kasih saudara ilustrasinya itu begini. Katakanlah saudara mau minta tolong kepada saya atau siapapun, pastor atau pendeta, untuk berdoa bagi saudara. Waktu saudara minta tolong kan saudara tidak tutup mata, kemudian lipat tangan, sikap berdoa, berlutut, kemudian berbisik atau berbicara di dalam batin, atau berbicara dengan suara tapi orangnya itu tidak dengar, tidak di dekat saudara. Semua tindakan-tindakan devosional tadi tidak termasuk di dalam permintaan tolong saudara. Tapi begitu saudara berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal, tindakan berdoa saudara itu yang saudara sebut sebagai berkomunikasi dengan mereka seperti kata allegro atau meminta tolong kepada mereka, tindakan itu sendiri sudah merupakan bagian dari tindakan devosional. Saudara membuat sikap berdoa, saudara membatin atau saudara berbicara dengan suara yang kedengaran, saudara berlutut, menyalakan lilin dan lain sebagainya, itu sudah merupakan bagian dari sikap devosional itu sendiri. Jadi meminta tolong kepada teman itu tidak apple to apple dengan tindakan berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal. Waktu saudara minta tolong kepada rekan saudara atau rohaniwan atau siapapun yang masih hidup untuk mendoakan saudara, yang saudara lakukan itu bukan saudara berdevosi. Yang saudara lakukan itu sekadar saudara minta tolong. That's it. Yang berikut, dan ini masih ada kaitan dengan analogi yang tadi, meminta tolong kepada teman. Mereka coba membenarkan analogi itu dengan berargumentasi bahwa kata pray, kata berdoa, itu sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu semata-mata berarti to ask, semata-mata berarti meminta. Nah, kalau saudara berargumentasi begitu, saudara, pada tataran sejarah arti kata, saya setuju dengan saudara, karena di dalam Old English, kata bahasa Inggris yang lebih tua, memang kata berdoa itu simply berarti to ask, simply berarti meminta. Jadi dalam pengertian masa lampau itu, arti kata yang dahulu itu, atau dalam pengertian luas itu, tindakan meminta dalam bentuk apa saja, sebenarnya itu bisa disebut sebagai tindakan berdoa. Problemnya adalah begini, kalau saudara framing atau saudara membingkai argumen saudara berdasarkan pengertian luas dari kata berdoa seperti yang tadi saya jelaskan, saudara sedang mengalihkan kita dari isu atau problem diskusi yang sebenarnya. Sebab tatkala saudara framingnya begitu, bahwa saya meminta kepada teman saya, meminta tolong kepada rekan saya, berarti saya sama saja berdoa kepada teman saya dalam arti meminta. Sebenarnya saudara sedang mendefinisikan kata itu sedemikian luas sehingga tidak lagi mencerminkan isu yang sebenarnya, tidak lagi mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang tadi saya katakan kepada saudara, waktu saudara meminta tolong kepada rekan saudara, kan saudara tidak berlutut,
saudara tidak bikin sikap berdoa, saudara tidak tutup mata, atau saudara tidak membatin, atau saudara tidak menyalakan lilin, dan segala sesuatu yang dilakukan sebagai praktik devosional di dalam tindakan berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal. Jadi meskipun saudara di dalam pengertian tertentu dapat mendefinisikan kata berdoa itu dalam pengertian luasnya, tetap pendefinisian yang luas itu tidak dapat menjustifikasi, tidak dapat membenarkan tindakan berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal itu. Kemudian yang keempat, saudara, beberapa teks dari dalam Perjanjian Baru dikutip untuk mendukung praktik tersebut. Misalnya Yakobus pasal 5 ayat 16, Wahyu pasal 5, dan juga Wahyu pasal yang ke-8. Kita mulai dari yang pertama, melihat apakah teks-teks itu memang mendukung, dapat dijadikan sebagai landasan biblikal bagi praktik berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal. Kita mulai dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Di dalam konteksnya, saudara-saudara, teks itu bicara tentang persekutuan orang-orang kudus. Dan Yakobus menasihati para kudus, orang-orang kudus yang masih sama-sama hidup itu, untuk saling mendoakan satu sama lain. Jadi tidak ada indikasi sama sekali, sama sekali tidak ada dari teks dan konteksnya mengenai praktik berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal. Itu clear ya dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 di dalam konteksnya. Kemudian yang berikut, Wahyu pasal 5 dan pasal yang ke-8. Saya kira dua pasal dari kitab Wahyu itu merupakan yang paling sering dikutip untuk dijadikan landasan biblikal praktik berdoa bagi para kudus yang sudah meninggal. Saudara, mari kita mulai dari Wahyu pasal 5, terutama Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Di Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8 itu ada gambaran tentang 24 tua-tua, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, dan dikatakan bahwa itulah doa orang-orang kudus. Nah, masalahnya itu begini, saudara-saudara, untuk menggunakan Wahyu pasal 5, terutama ayat yang ke-8 sebagai acuan praktik berdoa bagi para kudus yang sudah meninggal, saudara harus mengasumsikan tafsiran bahwa 24 tua-tua di Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 5, 24 tua-tua di situ adalah para kudus yang sudah meninggal dan hidup di surga. Itu harus saudara asumsikan sebagai tafsiran untuk teks tersebut. Nah, masalahnya adalah saya tidak diyakinkan dengan tafsiran itu. Ada alasan-alasan eksegetikal yang solid untuk percaya bahwa 24 tua-tua di Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 5 itu bukan orang-orang kudus yang sudah meninggal di surga, sudah meninggal dan hidup berdiam di surga. 24 tua-tua di situ merujuk kepada para malaikat, dan karena saya sudah bikin satu sesi 1 jam lebih memberikan alasan-alasan eksegetikal untuk pandangan yang tadi saya kemukakan, maka saya tidak akan mengulangi kembali isinya di sini. Saudara bisa tonton video tersebut, thumbnailnya dan judulnya sekarang ada di screen. Kemudian Wahyu pasal 8 ayat 3 dan ayat 4 juga tidak berbicara mengenai para kudus di surga, melainkan berbicara tentang peran para malaikat, peran malaikat seperti yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang kelima, membawa doa orang-orang kudus kepada Tuhan. Nah, saya tidak hendak berargumentasi atau tidak hendak memberi kesan bahwa memang tidak ada peran intercesor dari para kudus di surga sama sekali di dalam kitab Wahyu. Bukan itu poin saya. Tentu saja ada peran itu. Misalnya Wahyu pasal 6 ayat 9 dan ayat 10, di mana para kudus yang mati sebagai martir dan hidup di hadapan Allah itu berseru kepada Tuhan, dan itu di surga berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi saudara lihat, tentu saja para kudus di surga itu dalam keadaan sadar. Mereka hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Mereka sadar akan keadaan di bumi in general, secara umum. Dan mereka juga bersafaat kepada Tuhan demi atau bagi gereja atau orang-orang percaya yang masih hidup di bumi. Yes,
Tetapi tidak satu pun dari teks-teks yang tadi, Wahyu pasal yang ke-5, Wahyu pasal yang ke-8, termasuk tadi Yakobus pasal yang ke-5, tidak satu pun dari teks-teks yang tadi mengindikasikan mandat, perintah, imperatif, atau apapun dari konteksnya bahwa kita dapat berdoa kepada para kudus yang sudah mati dan hidup berdiam bersama dengan Kristus di surga. Simply tidak ada indikasi itu sama sekali dari teks dan konteksnya. Itu poin yang keempat, alasan yang keempat, dan saya sudah jawab itu. Sekarang kita tiba pada poin yang terakhir, alasan yang kelima. Dan ini terkait dengan argumen saya di dalam sejumlah video saya mengenai praktik berdoa kepada Maria yang saya sebut sebagai sebuah pemberhalaan, sebuah idolatry, sebuah tindakan penyembahan berhala. Jadi saya perlu kasih konteksnya, kemudian saya kemukakan alasan mereka, jawaban mereka, kemudian saya kasih tanggapan. Jadi sekadar mengingatkan saudara, di dalam video-video saya tentang berdoa kepada Maria atau kepada para kudus, saya selalu menyatakan bahwa tindakan itu, tindakan berdoa kepada para kudus yang sudah mati itu memimpin kepada tindakan idolatry, memimpin kepada tindakan penyembahan berhala. Nah, saya tahu saudara-saudara, saya tahu bahwa saudara-saudara yang Katolik atau mereka yang mempraktikkan praktik devosional itu membedakan antara dulia, hyperdulia, dan latria. Saya tahu tentang pembedaan itu. Saya juga tahu bahwa mereka bersikeras bahwa tindakan berdoa kepada para kudus itu bukan latria, bukan worship dalam pengertian penyembahan kepada Tuhan yang sejati. Mereka hanya mempraktikkan dulia atau paling banter hyperdulia kalau itu tentang Bunda Maria. Saya tahu tentang semua pembedaan dan kategori-kategori itu. But pembedaan itu, kategori-kategori itu tetap tidak meniadakan praktik berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal dari penyembahan berhala atau dari idolatry. Dan di dalam kesempatan-kesempatan terdahulu itu saya kasih argumen, saya bukan sekadar memberikan klaim. Dan untuk mengingatkan sebagai konteks saja, argumen utama saya di dalam materi-materi terdahulu itu adalah bahwa waktu saudara berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal, saudara harus percaya atau harus mengasumsikan bahwa mereka yang sudah meninggal itu mendengar saudara. Yes, kalau mereka tidak bisa dengar saudara, ngapain saudara berdoa kepada mereka? Jadi waktu saudara berdoa kepada mereka yang sudah meninggal, saudara harus mengasumsikan bahwa mereka bisa dengar kamu. Mereka tahu bahwa saudara sedang berdoa kepada mereka, apakah dalam keadaan bersuara atau saudara bicara di dalam hati, dalam keadaan berbisik. Termasuk mereka mengerti bahasa yang saudara gunakan, apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Latin, apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Itali, Yunani, dan lain sebagainya. Belum lagi kita bicara tentang bahasa-bahasa daerah, local language, yang jumlahnya itu juga sangat amat banyak. Saudara harus mengasumsikan bahwa mereka ngerti bahasa yang saudara gunakan sehingga mereka tahu tentang pokok doa saudara. Itu adalah asumsi-asumsi yang pasti harus ada. Saudara harus percaya itu dan saudara harus asumsikan itu pada saat saudara berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal. Dan persis karena itulah saya sebut itu penyembahan berhala. Why? Karena waktu saudara melakukan praktik itu dengan muatan asumsi-asumsi yang harus ada tadi, pada saat itu saudara sedang mengubah para kudus itu menjadi Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena untuk tahu saudara itu berdoanya di mana, pakai bahasa apa, isi pokok doanya apa, dan apalagi bisa membaca pikiran saudara atau saudara bicara di dalam hati berbisik dan lain sebagainya waktu saudara berdoa kepada mereka. Untuk tahu semua itu, untuk bisa dengar doa saudara, untuk bisa ngerti doa saudara, untuk bisa tahu bahwa saudara sedang berdoa dalam keadaan apa dan di mana saudara berdoa. Atribut yang dibutuhkan para kudus untuk bisa tahu itu semua, ngerti itu semua, adalah atribut omniscience. Harus atribut maha tahu. Dan itulah persis kenapa saya sebut itu sebagai sebuah tindakan penyembahan berhala. Nah, sebagai tanggapan untuk argumen itu, kemudian saudara-saudara saya yang Katolik Roma ini muncul kemudian mengatakan, kan Tuhan bisa saja memberikan mereka kemampuan untuk tahu, mengerti, dan mendengar doa kita di bumi, sehingga mereka bisa menjadi perantara bagi kita, antara kita dengan Tuhan Yesus.
Nah, problem paling serius yang ditimbulkan oleh argumen berdasarkan kemungkinan hipotetis tadi adalah argumen itu sendiri adalah sebuah kontradiksi yang sangat serius. Kenapa itu satu kontradiksi? Karena kalau saudara argue begitu, itu sama seperti saudara mengandaikan bahwa Tuhan itu bisa menciptakan satu batu yang sangat besar sekali, sehingga Tuhan sendiri itu tidak mampu angkat. Karena begini saudara, waktu saudara mengatakan Tuhan bisa membuat mereka punya atribut yang demikian, itu saudara sedang mengatakan bahwa Tuhan bisa membagi satu atribut yang sangat eksklusif miliknya sendiri, yang menjadikan Tuhan itu Tuhan, sekarang Tuhan bagi kepada makhluk ciptaan. Dengan kata lain, saudara sedang terlibat, saudara sedang memunculkan satu kemungkinan hipotetis di mana Tuhan itu dapat menciptakan Tuhan-Tuhan lain yang memiliki atribut eksklusif yang menjadikan Tuhan itu Tuhan. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu sesuatu kontradiksi logis. Tuhan tidak membagi kemuliaan eksklusifnya semisal omniscience, semisal kemahatauan, atau omnipotence, kemahakuasaan, atau omnipresent, kemahahadiran kepada makhluk ciptaan manapun. Itu berkontradiksi dengan being-nya Tuhan, dengan dirinya Tuhan itu sendiri. Nah, sampai di sini saudara, tidak ada satupun alasan yang dikemukakan oleh saudara-saudara dari pihak Gereja Katolik Roma yang mencoba menjustifikasi, membenarkan praktik berdoa bagi para kudus itu ternyata benar-benar meyakinkan. Semuanya sangat lemah, bahkan beberapa di antaranya adalah kesalahan-kesalahan yang sangat serius. Nah, mengakhiri video ini saudara-saudara, saya akan secara ringkas memberikan sebuah ulasan berupa skitsa historis secara ringkas tentang kapan praktik ini mulai muncul di dalam gereja. Nah, ringkas saja saudara-saudara, silakan perhatikan ringkasan gambaran mengenai perkembangan historis dari praktik tersebut di sepanjang sejarah gereja, mulai dari gereja abad kedua, abad ketiga. Ini saya kutip dari G.N.D. Kelly, seorang sejarawan yang sangat top dari Oxford University, dan silakan perhatikan, saya terjemahkan bagi saudara-saudara sekalian. Fenomena yang sangat penting pada masa patristik adalah kemunculan dan perkembangan secara bertahap mengenai penghormatan terhadap para kudus, terutama Bunda Maria yang terberkati. Puncak dan definisi resmi yang mengesahkannya terjadi pada abad-abad yang belakangan. Pada awalnya hal ini mengambil bentuk dalam pelestarian yang penuh hormat terhadap relik-relik mereka dan perayaan tahunan dari kelahiran mereka. Dari sini langkah selanjutnya tidak lagi jauh, karena mereka kini berada bersama dengan Kristus dalam kemuliaan, sehingga orang mulai mencari pertolongan dan doa mereka. Pada abad ketiga, bukti-bukti tentang keyakinan akan kuasa syafaat mereka mulai menumpuk atau mulai memuncak. Jadi saudara, praktik berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal itu tidak mendadak muncul, tidak plak, begitu saja tiba-tiba muncul. Praktik itu berkembang secara gradual, secara bertahap. Dimulai dari tindakan commemoration, ya, tindakan peringatan, penghormatan terhadap para kudus yang sudah meninggal, terutama para martir, menghormati reliks mereka, kemudian merayakan ulang tahun mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Kemudian itu mulai berkembang menjadi ide bahwa para kudus yang sudah ada di surga itu bersyafaat bagi kita. Dan ide itu sebenarnya berasal dari Origenes dan Cyril of Jerusalem misalnya. Mereka mulai mengajarkan bahwa orang-orang kudus yang sudah mati di surga itu bersyafaat bagi kita. Nah, perhatikan, bapak-bapak gereja yang tadi saya sebutkan itu, dan itu dibahas oleh G.N.D. Kelly juga, tidak mengatakan bahwa kita berdoa kepada para kudus yang sudah ada di surga. Mereka sekadar menegaskan gagasan bahwa orang-orang kudus yang sudah meninggal di surga itu berdoa bagi kita, bersyafaat bagi kita kepada Tuhan dari surga. Itu yang dilakukan pada abad kedua dan abad yang ketiga. Nah, setelah itu baru mulai muncul praktik berdoa, meninvok, memanggil devosi kepada para kudus yang sudah meninggal. Jadi praktik berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal itu bukan merupakan praktik apostolik. Itu tidak muncul dari tradisi apostolik. Itu tidak dilakukan dan tidak
diajarkan dan tidak diperintahkan oleh para rasul atau Tuhan Yesus atau di dalam perjanjian baru. Pada abad pertama, praktik itu sama sekali tidak ada dan tidak dipraktikkan di dalam kalangan kekristenan perdana. Itu praktik yang baru muncul belakangan sekali di dalam sejarah gereja sebagai sebuah benalu yang nempel, menyusup masuk ke dalam gereja, kemudian mengambil alih praktik devosional di dalam gereja, kemudian dipertahankan sampai saat ini di dalam tradisi gereja Katolik Roma dan juga di dalam tradisi kekristenan yang lain, tapi ditolak oleh reformasi karena praktik itu tidak ada di dalam Alkitab, tidak dimandatkan, tidak diperintahkan oleh para rasul, oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara, saya sangat memahami argumen-argumen teologis praktis dari saudara-saudara yang mempraktikkan praktik devosional tersebut. Sangat paham saya, termasuk saya juga bisa memahami sense of beauty, ya, perasaan keindahan ketika saudara terlibat di dalam praktik tersebut. Sangat-sangat paham saya. Tetapi saudara-saudara, saya tidak pernah percaya dan tidak diyakinkan bahwa alasan-alasan kenapa praktik itu harus dilakukan itu merupakan alasan-alasan yang baik, biblikal, teologis, dan bertanggung jawab. Saya bahkan menganggap dan tanpa keraguan sedikit pun bahwa praktik berdoa kepada para kudus yang sudah meninggal tersebut itu bukan hanya sekadar sebuah inovasi. Jadi inovasi yes, novum yes, melainkan sebuah praktik yang berbahaya karena memimpin kepada pemberhalaan, memimpin kepada idolatry, terlepas dari Anda menganggapnya begitu atau tidak.